Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 8, Alhamdulillah bertemu lagi kita dengan pelajaran keterampilan pada pertemuan yang kedua. Nah, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang teori dasar dari souvenir digital. Nah, jadi insya Allah kalau di semester 2 di kelas 7 kalian telah belajar tentang tema limbah, pengolahan limbah. Hari ini atau semester ini, kita akan belajar tentang souvenir digital temanya. Jadi membuat souvenir tapi dengan metode desain digital. Ya, Bapak berdoa semoga Ananda sekalian sehat di rumah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ya. Baik. Jadi souvenir digital, kita akan tinjau souvenir digital atau souvenir dalam Al-Quran atau memberi hadiah. Jadi memberi hadiah secara Islam itu salah satu kemuliaan ajaran Islam adalah sunnah memberikan hadiah kepada orang lain. Hal ini akan menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang serta menghilangkan perasaan yang dapat merusak persaudaraan seperti hasad, dengki, iri dan lain-lain. Jadi memberi hadiah ini dapat menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang. Ya. Nah, kemudian dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad nomor 594, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahadu tahabbu." Jadi hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Nah, jadi memberi hadiah adalah salah satu penguat dalam rasa kasih dan sayang antar sesama manusia. Ya, mungkin kalian memberi hadiah untuk orang tua kalian, untuk teman kalian, atau siapa yang kalian sayangi. Seperti itu. Nah, kemudian jadi kedua kita akan mengenal dasar teori tentang souvenir digital. Nah, jadi apa itu souvenir dan pengertiannya? Jadi souvenir merupakan cindera mata atau hadiah yang khusus diberikan untuk kenang-kenangan pada banyak acara. Keberadaan souvenir ini sangat penting bahkan wajib. Jadi misalkan kalau ada kegiatan seperti banyak kayak nikahan, kemudian atau seminar-seminar, biasanya souvenir itu menjadi sesuatu yang wajib adanya ya. Tapi wajib itu dalam tanda kutip ya, maksudnya tidak lengkap rasanya misalkan kalau suatu kegiatan tanpa ada souvenir misalkan ya. Sehingga banyak usaha-usaha yang produknya itu souvenir. Jadi mulai acara ulang tahun, pernikahan, hingga acara promosi perusahaan, pengadaan souvenir menjadi hal yang tak terlupakan. Jadi souvenir ini menjadi salah satu dari peluang usaha ya, seperti itu. Nah, kemudian beberapa contoh produk souvenir. Ini ada pin, mungkin kalian sudah familiar pin ya. Insya Allah nanti kita per pertemuan ke depan kita akan coba mendesain pin, mendesain berbagai produk yang dilakukan secara mendesain digital ya. Nah, kemudian kalau tahun lalu itu kelas 8, kelas 9 sekarang itu membuat kaos. Tapi insya Allah tahun ini kita coba buat sesuatu ya, kita desain bersama-sama. Nah, kemudian juga ada gantungan kunci. Ini gantungan kunci seperti ini. Jadi gantungan kunci ini asalnya kita desain di komputer ya, melalui software. Nah, kemudian juga ada termos mini. Ini juga salah satu contohnya. Kemudian juga ada mug ya, I love Islam. Dan desain ini bebas kalian bisa desain sesuka kalian, yang terpenting tidak melanggar syariat Islam. Nah, kemudian kotak pensil Rabbi Zidni Ilma, ini contohnya.
kemudian juga notebook seperti ini, kemudian juga ada figura Bismillah, misalkan bisa ditempel di rumah kalian. Kemudian ada kartu ucapan, misalkan Selamat Idul Adha, Selamat Idul Fitri. Di sini, Masya Allah, a new baby boy. Ini ada lahiran ya. Nah, kemudian ini kaos. Ini salah satu produk yang kemarin kelas 8 buat, ilmu tanpa amal sia-sia. Jadi mereka mendesain seperti ini. Kalian juga bisa mendesain berbagai produk nanti ya ke depannya, Insya Allah. Kemudian prinsip kerja pembuatan souvenir digital. Jadi untuk mendesain produk souvenir digital banyak sekali sebenarnya aplikasi. Di sini ada beberapa contoh seperti Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW atau PowerPoint yang sederhana dan bisa digunakan untuk mendesain souvenir digital. Ya, nanti kita akan belajar mungkin sederhana dulu menggunakan PowerPoint, atau kalau kalian minat untuk menggunakan Photoshop juga tidak masalah. Nanti kita coba buat ya desain-desainnya. Nah, jadi mendesain produk digital itu konsepnya dulu yang harus kita pikir, gambarnya, kemudian kita desain, habis itu kita cetak. Nah, kemudian yang kedua mencetak. Setelah mendesain kita mencetak. Nah, ada beberapa metode cetaknya. Yang pertama ada sablon. Ya, di sablon misalkan seperti kaos di sini, atau tas, atau kotak pensil, atau name card di sini, atau pulpen. Ini semua menggunakan metode sablon untuk membuatnya. Nah, detail untuk proses sablonnya kalian bisa baca di buku ya, di buku keterampilan yang diberikan. Nah, kemudian juga print kertas, printing ya. Mungkin ini sudah paling familiar bagi Ananda. Kayak kalender, kemudian notebook, kemudian kartu bukan hiasan dinding misalkan, atau undangan, name card juga bisa dibuat lewat print kertas ya. Nah, kemudian juga ada grafir. Nah, apa nih grafir? Grafir itu jadi mengukir di atas suatu bahan, entah itu kaca, entah itu kayu, entah itu besi. Nah, diukir. Nah, sekarang itu di zaman sekarang ada teknik yang namanya laser grafir. Nah, laser grafir itu jadi mengukir dengan teknologi laser. Jadi kita hanya menggambar atau menulis sesuatu, nanti kita kirim ke vendornya yang punya laser grafir. Nah, jadi bisa dikerjakan seperti ini nih. Ada merah-merahnya ini lasernya. Laser infrared mungkin ya ini. Nah, jadi bisa digrafir. Jadi hasilnya seperti ini, Masya Allah. Hasil grafirnya ada ini. Kalau misalkan dipotong-potong kayak gini, jadi lasernya itu bisa grafir, jadi mengukir. Misalkan di kayu, bisa juga memotong. Nah, ini bolong-bolong seperti ini karena dipotong. Nah, ini juga digrafir di ini akrilik ya. Akrilik itu kaca yang terbuat dari plastik, kayak kaca motor itu kan dari akrilik. Nah, itu bisa menggunakan teknik grafir ini ya. Nah, kemudian juga flatbed printer. Nah, kalau flatbed printer ini jadi bedanya dengan printing kertas. Kalau kertas kan langsung di media kertas. Nah, kalau flatbed ini di media yang jadi bendanya, misalkan di flash disk, atau untuk membuat reklame iklan. Kemudian lukisan juga bisa dengan metode flatbed, atau misalkan di botol minuman, misalkan kan botol gimana sih cara nyetak langsungnya. Nah, itu dengan metode teknik flatbed printer. Nah, kemudian pemesan produk. Jadi pengemasan produk itu fungsinya ada 4. Yang pertama menjual produk, yang kedua melindungi produk, jadi biar produknya itu terjual gitu, biar laku, dikemas secara menarik. Nah, melindungi produk, untuk melindungi produk dari hujan, misalkan diplastikin atau dikotakin biar tidak mudah tersentuh oleh faktor luar, misalkan memudahkan penggunaan produk. Seperti misalkan kebab kan ada bungkusnya, jadi enak gitu memakannya. Kemudian memperindah penampilan produk, jadi lebih menjual.
Bayangin kan kalau kebab tanpa kemasan dengan yang ada kemasan juga lebih menarik kan, yang ada kemasan. Seperti itu sama juga di produk souvenir digital, kemasan ini sangat berperan penting ya. Nah, kemudian ini contoh kemasannya, beberapa ada kemasan plastik kertas seperti ini yang sederhana, kemasan box karton, kemasan mika. Jadi kalian bisa mencoba nih yang sederhana seperti ini, yang ini juga sederhana, masih banyak sebetulnya yang jauh lebih bagus yang atau jenis-jenis kemasan selain yang ini untuk contoh saja ya. Ya, mungkin cukup sekian dari Bapak. Bapak ucapkan terima kasih. Nanti ada tugas, insya Allah kuis, silahkan dikerjakan di e-learning. Ya, cukup sekian dari Bapak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.